Pak Nana bisa diceritakan nih bagaimana pengalaman pelaksanaan ibadah umroh di sana? Apa saja yang boleh dan tidak kira-kira dilakukan selama masa pandemi ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberikan kesempatannya. Yang pertama adalah pada saat tanggal 20 Oktober kita dihubungi untuk adanya kegiatan melaksanakan ibadah umroh. Nah, persiapan dari awal adalah ketika kita sebagai calon jemaah umroh itu diberitahu bahwa akan adanya keberangkatan pada tanggal 1 November. Nah, dari langkah itulah kita diurus dari mulai persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang dibutuhkan umroh di masa pandemi. Karena berbeda umroh di yang normal, karena saya juga sering berangkat di normal, tapi pandemi ini sangat berbeda. Nah, salah satunya adalah ketika kita sudah diterbitkan visa tanggal 30, kalau tidak salah dikabarin itu jam 1.15. Setelah itu kita tanggal 31-nya sudah dibawa jam 7 pagi, sudah dibawa ke salah satu hotel yang ada di Jakarta, wilayah Central Park gitu, untuk dilaksanakannya yaitu protokol kesehatan swab, yaitu PCR, yaitu salah satu syarat untuk naik ke pesawat. Nah, setelah itu kita juga diinformasikan bahwa setelah swab, kita tidak diperbolehkan ketemu dengan keluarga ataupun siapapun yang mengantar. Jadi kita jelas-jelas harus clear and clean, karena sesuai dengan permintaan dari Saudi Arabia seperti itu. Nah, setelah itu kita pagi jam 5 di tanggal 1 sudah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan alhamdulillah pada saat jam 8 karena persyaratan dokumen sudah lengkap, adanya visa, adanya bukti PCR, terus juga kita dokumen penunjang yang lainnya dianggap lengkap, maka boarding kita sudah bisa dikeluarkan dan alhamdulillah kita pada jam 10 kita sudah masuk ke pesawat gitu ya. Nah, setibanya kita di Jeddah, itu ternyata kita diatur datangnya itu harus jaga jarak 1 meter. Setelah itu yang ditemui oleh kita counternya yaitu counter kesehatan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Di situ ada counter, ditanya mana bukti PCR-nya, kita kasihkan. Nah, ternyata di sana kita harus mengisi disclaimer. Nah, kita tanda tangan, ternyata isian di disclaimer ini kita harus tunduk dan patuh kepada peraturan kesehatan yang ada di Saudi Arabia, gitu, seperti itu. Nah, sehingga setelah kita mengikuti sana, langsung karena saya emang sudah mikot di Ya'lamlam dan sudah menggunakan kain ihram, maka kita dievakuasi untuk menuju hotel. Setelah di hotel itu kita diistirahatkan 2 hari, diswab kembali sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah diswab mendapatkan hasilnya negatif semua, alhamdulillah, maka kita dibawa untuk melaksanakan umroh, yaitu salah satu rangkaiannya menyelesaikan tawaf, sa'i, dan tahallul. Kita didampingi oleh siapa saja, salah satunya dari Kementerian Haji Saudi, kedua dari tim kesehatannya Saudi sama mutawif yang bertugas di sana untuk mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Jadi penanganan pengecekan suhu segala macam apabila yang emang bisa umroh karena sudah diidentifikasi dari hotel terlebih dahulu. Jadi pas masuk kepada pintu pencegahan yang suhu segala macam kita sudah tidak lagi karena kan saking banyaknya orang gitu satu rombongan, jadi kita langsung melaksanakan tawaf saja. Seperti itu, Mbak. Bapak kan sudah sering melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, kali ini kira-kira apa perbedaannya Pak, umroh di masa pandemi ini? Seperti misalnya sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, apakah masih diperbolehkan atau tidak? Baik, bedanya umroh yang dulu sebelum pandemi dengan yang sekarang ini ya. Jelas bahwa kita ketika mau melaksanakan umroh, masuk ke masjid ataupun kegiatan yang lainnya, itu harus mendapatkan izin. Nah, salah satunya kalau misalkan orang Indonesia juga yang mukim di sana atau ekspatriat di sana, itu kan pakai sistem namanya etamarna sama tawakalna. Nah, itulah dia yang mengatur, sistem yang mengatur berapa banyak orang yang ada di Masjidil Haram gitu ya.
Nah, kalau kita umroh, ketika emang sudah diizinkan negatif gitu, ya kita bisa melaksanakan ibadah dengan pendampingan dari tim Kementerian Haji ataupun Dinas Kesehatan di sana sesuai protokol kesehatan. Terus juga kalau dulu kan kita bisa tawafnya itu mendekat ke Ka'bah, sekarang kan harus di luar. Masuk ke Masjidil Haram, nyium Hajar Aswad itu tidak diperbolehkan sekarang. Tidak boleh ada sentuhan atau apapun, kita hanya wajibnya saja niat gitu dari mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad, terus habis itu sholat di belakang makam Ibrahim, biasa berdoa di luar. Intinya pelaksanaan yang sekarang tidak boleh mendekat ke Ka'bah gitu. Yang berikutnya juga tidak ada tawaf sunnah, karena yang boleh tawaf itu hanya melaksanakan ibadah umroh. Jadi itu perbedaannya, sehingga pelaksanaan ibadahnya juga cenderung kita diatur oleh Kementerian Kesehatan, karena emang kegiatan secara utuhnya kan Dinas Kesehatan Saudi, Mbak, gitu yang mengatur semuanya, sehingga kita harus ikut protokol kesehatan yang ada di sana. Seperti itu sih perbedaannya. Nah itu gimana tuh Pak? Bapak sempat merasakan was-was nggak harus umroh di masa pandemi ini? Ya sebenarnya ya pastilah ya was-was, karena kita juga apalagi tadi terdengar kita dalam satu rombongan ada yang terkonfirmasi gitu ya. Walaupun seperti apa, kita ada rasa ketakutan gitu. Tapi sebenarnya kan ketika kita menjaga suplemennya bagus ini gitu, beberapa kali swab juga yang lain sih tidak masalah gitu. Emang semuanya ada yang was-was lah, takut tertular karena adanya interaksi misalkan di pesawat ataupun di bis dalam pelaksanaannya rombongan gitu. Tapi insya Allah ketika sudah kita sampai di sana kan ada screening, di swab, dipisahkan kalau ada yang terkena. Jadi insya Allah masih tetap kondisi aman apabila mengikuti kondisi protokol kesehatan. Nah ini kira-kira mungkin Pak Nana ada pesan untuk yang akan berangkat, apa kira-kira tipsnya melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini? Baik, bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya yang mau melaksanakan ibadah umroh, yang pertama adalah kita harus menyiapkan mental, yaitu bahwa ketika di sana karena sangat berbeda dengan kegiatan umroh yang normal. Berikutnya kita mempersiapkan kesehatan jasmania kita, supaya kita emang dalam keadaan sehat, tidak pilek dan yang lainnya, sehingga ketika di swab pun kita menjadi negatif gitu ya. Dan selama di sana juga kita akan adanya karantina, artinya sebelum menunggu hasil swab kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi nggak gampang untuk mau keluar masuk Masjidil Haram itu. Sehingga apabila udah ada kesiapannya, tawakalna apapun yang terjadi ya silahkan saja. Tapi bagi siapa yang mungkin dia belum siap dengan kondisinya seperti itu, ya sebaiknya menunggu nanti adanya vaksin gitu dalam dekat-dekat ini, mudah-mudahan sudah terjadi. Tapi kalau yang sudah rindu sekali dengan Baitullah, saya rasa silahkan dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang ada baik di Indonesia ataupun di Saudi Arabia.